Satu hal yang pasti, ini tuh dari mie goreng ya. Mie goreng kita bikin jadi kue lebaran. Kue lebaran itu enak banget. Kalian pasti belum pernah cobain. Cobain di rumah ya. Resepnya tuh gampang banget. Pastinya kalian bisa banget buat. Apalagi buat kalian yang baru nyoba bikin kue. Langsung aja kita coba buat ya. Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan. Di sini aku ada coklat ya. Aku pakai merek Separoh aja. Kebetulan bungkusnya model baru. Langsung aja kita ambil dan kita potong kayak gini. Kurang lebih kita pakai 2 balok kayak gini. Untuk gram-gramannya kita langsung aja timbang ya teman-teman ya. Kita pakai timbangan Digital Legend ini ya. Kita udah pakai beberapa tahun lamanya tapi masih tetap oke. Enaknya timbangan ini walaupun udah ada angkanya kita nolin, tinggal pencet tar aja. Lanjut kita timbang untuk coklatnya, dapatnya 174 gram ya. Kita pakai itu aja, nggak usah ditambah-tambahin. Kita pakai ini aja dan langsung aja kita potong kecil-kecil. Nah kurang lebih kita potong seperti ini aja. Kalau sudah kita potong kecil-kecil kayak gini, langsung aja kita siapkan panci pot peleleh coklat kayak gini. Aku pakai yang double seperti ini biar kita tuh nggak perlu panas-panasan lagi untuk ngelelen coklat ya. Ini tuh harganya termasuk murah banget, tapi kita jadi kerja cerdas, nggak kerja capek. Karena kalau masak di atas kompor tuh panas banget. Ini langsung aja kita taruh coklatnya ya. Jadi kalau kalian nih yang sering masak-masak coklat-coklat kayak gini dan sering kepanasan, pakai ini aja deh. Lanjut di sini aku udah siapin air panas mendidih, langsung kita masukin ke potnya seperti ini. Lalu pancinya kita langsung aja taruh di atas ini. Jadi panci pot seperti ini ya, kita pakai yang double dan langsung aja kita tunggu sebentar. Kalau udah mulai mencair kita bantu aduk juga boleh ya. Kita diamin juga nggak masalah, jadi nggak diaduk pun nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih cepat kita langsung aja aduk seperti ini ya. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Kalau udah lumayan meleleh, ini udah ya, kita biarin dulu aja. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku udah siapin mie basah kayak gitu. Aku beli di pasar kayak gitu ya, jadi warnanya mie kuning atau mie putih seperti itu. Dan ini langsung aja kita timbang lagi ya. Kita cuma mau pakai sebagian aja, kurang lebih 1:1 antara si coklat dan si minyak ini. Jadi minyak juga kita timbang sebanyak 174 gram. Dan ini udah sama persis ya, 174 gram. Ini langsung aja kita goreng. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih untuk coklatnya. Coklatnya udah meleleh belum? Kalau udah nih kita bantu lagi ya. Nah cara ngelelehin coklat tuh seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi gak perlu di atas kompor sambil manasin air rebusan terus kita pegang kayak gitu. Itu panas banget teman-teman. Aku pernah pecah juga untuk mangkok piring yang pakai kaca kayak gitu, dan akhirnya kita buang-buang makanannya. Nah mending pakai beginian biar nggak pecah ya. Kalau kalian tertarik boleh beli di bawah sini nih. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku langsung aja pakai minyak goreng yang sisa kemarin. Ini minyak gorengnya masih bersih banget, tapi karena sisa dibiarin di panci kan kurang bagus ya. Kita taruh di atas panci seperti ini. Langsung aja kita taruh seperti ini. Kalau agak sedikit kotor kita saring lagi aja kayak gini. Nah ini dapat minyak goreng yang masih bersih dan masih jernih ya teman-teman ya. Kita lanjut aja, kita panasin minyaknya. Kalau udah panas langsung kita masukin minyak. Kita goreng seperti biasa. Yang penting nanti kalau udah buihnya hilang kita langsung angkat minyak. Jadi patokannya cuma itu doang. Minyak udah nggak berbusa lagi, itu udah mateng. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Simple ya teman-teman ya. Jadi masak mie itu nggak perlu repot-repot lagi. Biasanya mie itu direbus, kali ini kita goreng aja. Nah biar apa, mie ini udah ada rasanya kayak rasa gurih-gurih, dan itu tuh udah ada ya teman-teman ya. Jadi udah ada asinnya. Jadi nanti kalau kita bikin pakai coklat kayak gitu, itu udah ada rasanya teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan garam lagi, nggak perlu ditambahkan perasa lagi. Cukup seperti ini aja kita goreng. Lakukan sampai semua minyak habis ya. Lanjut kita ke step selanjutnya. Kalau mie-nya udah digoreng semuanya, ini dia ya. Ini langsung aja kita hancurkan caranya. Kita langsung aja siapkan gelas seperti ini, gelas plastik pun boleh. Dan ini langsung aja kita taruh tangan kita dan kita taruh seperti ini.
Nah, kita langsung hancurkan pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu barbarly atau terlalu kuat-kuat kayak gitu, karena nanti kalau terlalu kuat ntar dia hancur teman-teman. Jadi pelan-pelan aja biar dia masih berbentuk seperti lidi korek api gitu. Kayak gitu aja, itu udah cukup. Nah, ini sambil kita goncang, sambil kita cek lagi yang masih panjang, kita langsung aja remuk lagi. Kalau udah pendek ya udah. Nah, kalau masih ada yang panjang tinggal kita remuk lagi aja kayak gini. Kalau udah selesai ini langsung aja kita pinggirin dulu. Kita lanjut lagi untuk cek coklatnya. Nah, ini coklatnya udah cair ya, udah lumayan cair, dan mie nya kalian bisa lihat sendiri tuh, teksturnya sampai seperti ini aja udah cukup ya. Nah, kita coklatnya lagi nih, ini coklatnya langsung aja kita bantu aduk-aduk lagi. Kalau udah nggak ada coklat yang utuh, langsung kita masukin mie nya pelan-pelan aja ya, karena mie nya ini nggak kita masukin semuanya, jadi kurang lebih hampir semuanya, tapi kurang lebih segenggam aku tinggalin ya teman-teman ya, karena kalau kita masukin semuanya nanti bentuk coklatnya itu kalah sama mie nya, jadi coklatnya lebih banyak daripada mie-nya ya. Nah, ini langsung aja kita bantu aduk-aduk seperti ini. Jadi diaduk terus pelan-pelan aja seperti ini. Kalau udah tertutup semua mie-nya, langsung kita tambahkan lagi mie-nya. Jadi pelan-pelan aja ngaduknya ya, jangan sekaligus biar dia tuh beneran menyatu teman-teman. Karena kalau biasanya kita ngasihnya sekaligus itu biasanya nggak teraduk ya. Biar dia tuh ngaduknya tuh bener-bener keaduk, jadi pelan-pelan aja kayak gini. Lakukan dulu sampai semuanya selesai ya. Nggak kebayang kan kalau kalian bikin ini di atas kompor, seberapa panas dia, seberapa melelahkan itu, karena kalian nggak punya alat seperti ini. Jadi saran aku, kalau kalian pengen buat seperti ini memang gampang sih, gampang banget malah. Tapi ya kalau nggak punya alat ini kalian bakalan kewalahan, aku jamin. Karena di atas kompor tuh panas banget teman-teman. Dan ini tuh resikonya cuman di situ dulu. Tapi sekarang semenjak ada alat ini jauh lebih enak ya, jauh lebih simple, bikin kue tuh jauh lebih gampang. Jadi semua orang jadi seneng bikin kue akhirnya. Lanjut ya, di sini aku ada plastik jenang atau plastik dodol seperti ini. Jadi ini tuh harganya murah banget ya. Kalau di tempat kalian tuh belum ada, boleh dipakai kertas kado seperti itu, kalian gunting manual ya. Tapi kalau ada, beli yang jadi aja kayak gini. Nah, ini langsung aja kita ambil satu lembar dan langsung aja kita isi kurang lebih seujung sendok makan aja. Jangan terlalu banyak, cukup 10 graman kurang lebih ya, 9 sampai 10 graman. Nah, kurang lebih segini aja udah cukup. Kalau sudah langsung aja kita lipat dan ikat ya, jadi agak sedikit dipelintir ke atas seperti ini. Nah, setelah itu baru kita puter kayak gini biar dia tuh kenceng, jadi angin nggak masuk. Nah, jadi kayak ngepres ya. Kalau udah seperti ini langsung aja kita ikat menggunakan pita kawat seperti ini. Nah, untuk warnanya bebas, mau ungu mau kuning terserah kalian. Langsung aja kita ikat, caranya tinggal kita gulung sekali seperti ini atau 2 kali juga boleh. Langsung kita puter-puter kayak gini. Simpel banget kan, mirip banget cara bikin dodol ataupun jenang ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya, udah jadi nih kue lebaran kita. Simple banget kan ya, ini simple banget teman-teman, jelas ini simple banget. Tapi ya kalau kalian nggak punya alat ini pasti dibilang, ih repot banget bikin kue ini, padahal cuman begini doang loh. Bisa dibilang ini cuma 2 bahan aja tapi bisa bikin kue lebaran sendiri di rumah. Nggak perlu repot-repot harus ngantri, harus PO bikin kue lagi ya. Nih, kalian bikin sendiri di rumah aja. Untuk coklatnya pastikan pakai yang coklat ya, karena kalau yang putih atau yang kuning, mau hijau atau apapun, dia nggak bisa semeleleh ini. Bisanya kemarin menggunakan kacang ya. Kalau mie seperti ini aku belum coba, tapi next kalau ada yang mau langsung aja komen ya, nanti aku coba bikinin juga untuk warna-warna lainnya, karena coklat itu banyak rasa ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya, dapatnya segini banyaknya. Kalian bisa bantu hitung ya, langsung aja komen di bawah. Aku nggak ngitung ya teman-teman ya, kalian bantu hitung aja, coba baca di bawah ya teman-teman ya, nanti ada yang bantu pasti. Dan ini dia hasilnya setelah kita masukin ke dalam toples, tampilannya jadinya seperti ini. Dan kalau ditutup akan seperti ini. Gimana menurut kalian? Cantik apa enggak? Kalau cantik langsung aja cobain bikin di rumah ya. Resepnya simple, buatnya juga gampang banget. Yang tadi masih basah banget, dan yang ini udah aku coba masukin ke dalam kulkas biar bisa langsung aku review ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain nih mie goreng coklat ala restoran F pertama kali dan belum pernah ada yang buat. Kita cobain ya, langsung aja kita cobain. Untuk kemasannya dijamin mantep banget, jadi nggak bakalan masuk angin, nggak bakalan dimakan semut, tenang aja ya. Tuh, ini dia ya, dan coba lihat.
dia udah kaku lagi ya. Yang penting tips dari aku, kalau coklat-coklat seperti ini jangan pernah kena ke air. Jadi kalau masak itu atau direbus di atas kompor itu jangan pernah airnya lompat atau naik ke atas coklatnya, karena nggak bisa beku lagi atau kaku lagi seperti ini. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya mie goreng coklat ini, rasanya gimana? Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan suaranya. Tuh, sekeras itu loh bunyinya. Enak loh teman-teman. Enak banget. Mie-nya udah ada rasanya, jadi udah ada asinnya. Jadi sensasinya nggak cuman makan coklat doang, lebih makan ke coklat. Ya mie goreng coklat teman-teman. Rasanya mie goreng coklat. Kalian wajib coba sih. See you di next video. Thank you ya.